bukan kebijakan yang perlu orang terlalu pinter. Baik. Kadang-kadang orang terlalu pinter malah nggak jadi apa-apa. Topik pahitnya adalah kenyataan bahwa mayoritas orang Indonesia bodoh, low IQ. Ini bukan opini, ini bukan apa menurut saya. Kamu Google aja. Masyarakat Indonesia sangat pintar. Saya banyak ketemu mahasiswa Indonesia di luar dan mereka. Guys, saya benar-benar bingung ya. Kenapa ya setiap konten viral soal Indonesia itu selalu nunjukin yang joget-joget, prank norak atau drama receh. Padahal saya lihat sendiri ya, pemikiran orang Indonesia itu benar-benar gila. Jeniusnya nggak main-main. Tapi kok mereka nggak pernah ditampilin apapun. Yuk kita simak video ini. Kadang-kadang orang terlalu pinter malah nggak jadi apa-apa. Pak Prabowo. Niat yang baik dari semua pihak yang diberi amanah oleh rakyat dengan kebijakan yang masuk akal, bukan kebijakan yang perlu orang terlalu pinter. Baik. Kadang-kadang orang terlalu pinter malah nggak jadi apa-apa. Ya kan? Ini kita butuh orang-orang pinter banyak, tapi yang paling penting adalah mereka-mereka yang punya akal sehat dan orang-orang yang benar-benar cinta dengan rakyat. Rin, lu percaya nggak sih kalau orang tua di Indonesia itu menilai kepintaran seorang anak kebanyakan dari nilai matematika? Padahal nggak semua anak itu emang cerdas dalam matematika. Ada yang jenius di bidang seni, musik, dan olahraga, tapi sayangnya kurang dihargai. Iya sih, bener banget, Rick. Gue ngerasa kalau di sekolah pintar matematika sama dengan pintar dalam kehidupan. Iya, seakan-akan seperti itu kan. Dan ini pemikiran seperti ini harus dihilangkan dalam sistem pendidikan di Indonesia karena terlalu memperhatikan nilai matematika pada seorang anak dan mengabaikan bidang lain seperti seni, musik, dan olahraga justru akan berpengaruh pada SDM kita. Bayangin aja kalau anak tersebut memang jago di bidang olahraga, emang jago di bidang seni, atau jago di bidang musik dan dipaksa untuk belajar matematika. Alhasil, ia tidak akan pernah menjadi dirinya sendiri. Gue harap sih kurikulum pemerintahan yang baru bisa memperhatikan ini, Rick. Semua anak dengan bakatnya. Gue berharap juga seperti itu. Seharusnya orang tua dan guru itu bersinergi untuk memberikan ruang bagi bakat lain pada seorang siswa. Pokoknya jangan sampai ngebatasi anak untuk mengeksplorasi minat dan potensi unik mereka. Ini sayang banget kalau seandainya ada seorang anak itu yang jago gambar, tapi karena nggak bisa matematika dia dianggap bodoh. Sayang banget asli. Apalagi kalau ada anak yang bakatnya di bidang olahraga tapi harus mengikuti standar yaitu pintar matematika. IQ orang itu emang kebanyakan 78 ya. Udah 78 gak belajar lagi. Isi kepala lu apaan sih? Gua kadang bingung ya sama netizen Indo ya. Tontonan tuh gak guna semua. Nontonin drama artis lah, sinetron lah, gosip yang gak guna lah. Otak lu mau dipakai apa sih, buat apa? Nah, giliran video edukatif, self-development, yang bisa bikin lu makin kaya, makin pinter, makin kuat, kabur semua. Dan menariknya lagi, IQ orang Indonesia itu rata-rata 78. Di bawah dari monyet, ya nggak bro? Jadi lu lebih pinter ya dari orang Indo ya? Iya dong, aku lebih pinter. Jadi pertanyaan gua, kalian mau jadi orang yang nonton video sampah atau video edukatif yang bisa merubah hidup kalian? Di dalam hidup yang menyelamatkan itu bukan kepintaran. Tapi bagaimana dia bisa membawa diri. Sama orang kaya nggak ngejilat, sama orang miskin nggak nginjek. Sama orang pintar bisa nyambung, sama orang yang kurang pintar dia membantu untuk mencerdaskan. Makan di bintang 5 bagus mannersnya. Makan di kaki 5 itu juga nggak gatel-gatel, biasa aja gitu loh. Itu yang paling penting punya anak perempuan, itu rasanya. Jadi buat saya bukan soal cantik, bukan soal pintar. Bukan soal pintar, tapi sikap, kita sekolahin anak ya Pak, untuk dia pintar kan, sehingga pintu rezeki kebuka. Tapi untuk membuat pintu rezeki tetap terbuka, itu udah bukan kepintaran laginya, tapi akhlak, manners, attitude. Ya, itu sikap yang nggak boleh hilang dari anak-anak. Itu sikap. Dan itu yang membuat mereka insya Allah tuh selalu ada rezekinya gitu. Saya pikir masyarakat Indonesia sangat pintar. Saya banyak ketemu mahasiswa Indonesia di luar dan mereka
sangat cerdas itu. Sangat cerdas di Tapi luar sayang sekali mahasiswa. pada saat balik ke Indonesia mereka tidak punya platform yang bisa mendukung skill dan kemampuan mereka untuk mengembangkan kreativitas mereka. Oh. Saya ingin Indonesia menjadi home country-nya untuk mereka supaya bisa membangun Indonesia juga sehingga Indonesia bisa dikenal di luar. Oke. Ada benar Indonesia juga. nggak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Itu adalah kata-kata tersukses yang membodohi orang Indonesia selama puluhan tahun. Jujur aja, gue percaya sama kata-kata ini pas masih sekolah. Karena standar yang gue pakai masih rendah. Dulunya, gue nganggap orang yang pinter adalah orang yang dapat nilai bagus di sekolah, di kuliah. Yang finishnya, mereka kerja di perusahaan impian banyak orang. Tapi, pas masuk di babak baru kehidupan, gue mulai nyadar kalau kriteria gue tuh rendah. Dan harusnya, tadi tuh jadi standar minimalnya orang Indonesia. Sekarang aja dapat IPK tinggi tuh gampang. Nggak perlu baca puluhan buku, nggak perlu banyak literasi. Orang tinggal ngapalin materi sama ngerjain tugas dosen doang. Makanya, banyak sarjana literasinya kurang. Jadi orang yang biasa-biasa aja tuh susah di zaman sekarang. Buktinya banyak banget lulusan S1 yang masih nganggur. Karena apa? Ya karena mereka standar. Karena itu definisi pintar menurut gue mulai berubah. Bagi gue, pinter adalah orang yang kreatif dan punya nalar yang baik. Jelas Indonesia kekurangan orang pinter. Gimana enggak coba? Masalahnya, siswa di Indonesia masih sulit berpikir kreatif. 0% mahir membaca hingga paham konteks, dan cuma 5% siswa yang mampu berpikir kreatif. Gimana mau paham konteks? Orang tingkat literasinya Indonesia aja rendah. Gue curiga, orang Indonesia yang dianggap pinter selama ini, ternyata otaknya textbook atau hafalan. Punya nalar yang baik, orang Indonesia tuh nganggep bener sesuatu kalau mereka cocok. Kalau nggak cocok ya siap-siap dihujat aja. Lagian, emang ada berapa sih di lingkungan atau tongkrongan lu yang mirip Pak Habibie atau Safira COC? Jadi gue ngerasa, kalimat orang Indonesia nggak kekurangan orang pinter, itu overrated dipakai sama orang Indonesia. Kepedean lu pada orang-orang Indonesia. Pinter-pinter apa orang Cekodam aja masih jadi tren. Guys, aku pingin masyarakat Indonesia bisa... Bentar, ini adalah orang keturunan China ingin orang Indonesia pintar, tidak dibodoh-bodohkan ya. Oke. Kita maju semua. Dan demi keinginan ini, aku harus membahas hal yang agak pahit. Mohon maaf, minta izin ya. Kali ini aku membahas hal pahit yang mungkin kamu gak suka, yang mungkin menyinggung kalian. Tapi ini harus dibahas kalau kita memang mau, bukan negara Indonesia yang maju, masyarakat Indonesia maju. Oke? Apa itu kenyataannya? Atau topik pahitnya. Topik pahitnya adalah kenyataan bahwa mayoritas orang Indonesia bodoh, low IQ. Ini bukan opini, ini bukan apa menurut saya. Kamu Google aja average IQ orang Indonesia. Googlein aja. Angka yang muncul 78, kalau nggak salah 48. Angka terendah di seluruh Asia Tenggara. Angka paling rendah. Nah, kenapa bisa seperti begitu? Serius, ini real question. Bukan karena orang Indonesia malas, tapi harus melihat dari sisi yang lain. Harus dikontras sekarang. Kontras dengan apa? Kamu sekarang coba Google. Kan udah Google. Average IQ orang Indonesia 78. Sekarang Google daftar orang terkaya di Indonesia. Nanti keluar di Wikipedia. Very good. Nanti keluar daftar orang terkaya di Indonesia di Wikipedia. Kamu cek kategorinya apa saja. Mereka kaya dari sumber mana? Ada yang kaya dari natural resources. Ada yang kaya dari minyak, dari kelapa sawit. Ada yang kaya dari macam-macam. Hampir semua, gak semua, tapi lebih dari 50% kaya dari sumber alam. Betul gak? Right? Kaya dari sumber alam. Yang artinya, apa itu modalnya? Ambil barang dari sumber alam. Ya tinggal ambil. Ambil besi dari tanah. Ambil emas dari Freeport dari tanah. Ambil ikan dari laut. Ambil batu bara dari tanah. Gak ada inovasinya. You lihat ke daftar ke orang kaya di Amerika, semua inovasi sesuatu teknologi. Elon Musk, si SpaceX, Tesla, si Steve Jobs, iPhone. Semua ini teknologi, sesuatu hal yang you harus mikir, harus desain, harus ada proses yang kompleks, and then yes, you jadi kaya. Di Indonesia gak perlu kompleks, tinggal ambil dari tanah jual. Tapi hasil penjualannya masuk ke tangan hanya beberapa orang minoritas, bukan mayoritas, bukan ke masyarakat. Nah, gimana caranya bisa meneruskan itu? Pastikan orang Indonesia bodoh, betul gak? Contoh, aku kemarin itu aku bukan kemarin sih, beberapa tahun yang lalu. Aku ke daerah di Kalimantan, aku gak perlu sebutin persis kota yang mana. Dan aku lihat dari pesawat, tanahnya itu bolong semua. Kayak ada banyak pohon, terus bolong pasir. Bolong itu apa artinya guys? Bolong
Di kotanya sendiri ada sungai besar. Dan di sungai besar ini 24 jam tanpa istirahat ada kapal gede-gede semua. Kayak kereta tapi keretanya isinya kapal semua. Dan di setiap kapal tumpukan 3 gunung batu bara. Right? Tumpukan 3 gunung batu bara. Non-stop 24 jam. Dan semua batu bara ini, semua hasil penjualan batu bara ini yang dijual kemana-mana. Ke Cina, ke I don't know where exactly, tapi pastinya ke orang yang bukan Indonesia. Larinya ke satu orang. Orang lokalnya tahu siapa itu orangnya. Rumahnya gede, kontrol semuanya, right? One person. How do they do that? Ya pastikan masyarakat bodoh. Sehingga gak pernah mikirin bahwa kekayaan dari tanah dan sumber alam Indonesia boleh diambil cuma beberapa orang saja. Kamu lihat ke negara seperti Qatar, lihat ke negara seperti Saudi Arabia. Kekayaan minyak dari negara tersebut dibagi, ya seberapa adil subjektif. Tapi lihat Ferrari dan Lamborghini di pinggir jalan umum, betul gak? Orang Arab terkenal kaya-kaya semua, betul gak? Iya. Terus kenapa orang Indonesia rata-rata kaya semua? Ada 300 juta jiwa. Nah, ada argumen, karena saking banyak penduduknya gak bisa bagi segitu banyak. Tapi I tell you what, setidaknya pilihannya bukan cuma UMR, susah dapat tahu tempe setiap bulan. Harusnya lebih dari itu kan? Betul gak? Dan kalau kamu terima keadaan ini, gak berubah apapun, terima bahwa kamu harus struggling, harus susah-susah hanya untuk dapat hal receh. Bukan apa ya, sesuatu hal yang decent. Ya itulah yang dimaksud pastikan masyarakat bodoh. Sorry to say, ini aku bukan maksud, kalau aku bisa membahas topik ini tanpa menyinggung siapapun, aku pasti bentuk kata-katanya beda lagi. Tapi ini gak ada cara lain, aku harus omongin pahit-pahitnya. Kamu dibodohin. IQ 78 guys, paham ya? Kalau masyarakat Indonesia, bukan negara Indonesia, kalau negara Indonesia pasti maju terus. Tapi who is negara? Siapa itu negara? It's not orang UMR. I tell you that. Negara terima duit dibagi ke siapa? Dipakai oleh siapa? Aku gak mau omongin. You harus mikir. Paham ya? Justru mikir. Dan kalau you mau ada perubahan, ya ini sesuatu hal yang memang harus paksa. Gak bisa cuma memohon. Nope. Memohon tidak cukup. Aku gak bisa omongin persis apa yang harus dilakukan karena ya itu nanti jadi problem buat saya. Tapi kamu harus sadar kalau kamu itu masyarakat Indonesia yang sekarang ini gak terima banyak. Mau hak kamu jadi beneran milik kamu, kadang-kadang memang harus maksa. Paham ya? Nah, ngomong gitu. Kalau kamu gak maksa, kalau kamu terima apa adanya, biarkan hidup jalan sesuai apa yang ditakdirkan bagi saya, something like that. Ya berarti sistem ini berhasil membuat masyarakat Indonesia IQ 78 dan begitu terus sampai sumber alamnya udah habis. Contoh, Freeport emasnya lari ke siapa itu? You Google sendiri deh, aku gak mau ngomongin. Ketika emasnya udah hampir habis, Indonesia silakan terima balik Freeport. Ketika batu baranya sudah habis, silakan bangun next Singapore-nya Kalimantan. Ketika ikannya udah, ya mungkin ikan masih terus-terusan deh. But you get the point. Ya, kalau kamu terima apa adanya, ya hidup kamu ya begitu aja. Apa yang harusnya jadi hak kamu di negara yang salah satu yang paling kaya secara sumber alam, paling banyak minyak, paling banyak batu bara, salah satu paling banyak seafood, makanan air laut, paling banyak kelapa sawit. Benar-benar. That's a lot of money. Where's Indonesia? Your share? Pikirkan, and kalau mau ada perubahan harus ada take action. Kalau enggak ya udah, life goes on. IQ 78. Semoga masyarakat Indonesia bisa maju. Semoga kalian bisa dapat apa itu yang harusnya jadi hak kamu, jadi milik kamu. Amin. Sukses selalu dan see you next time. Bye. Sukses selalu. Bye-bye. Terima kasih. Ulasan dan pendapatnya itu mengena ya. Luar biasa sekali. Kalau bicara soal IQ tinggi dan bakat luar biasa, Indonesia tuh punya banyak banget ya anak-anak muda brilian. Coba lihat saja, tiap olimpiade sains, matematika, teknologi Indonesia sering banget pulang bawa medali emas. Tapi media mainstream jarang banget angkat mereka. Yang malah viral justru konten-konten sensasi yang gak ada isinya. Ironi banget kan guys. Banyak juga inovator dari Indonesia yang hasil karyanya diakui di luar negeri, tapi malah gak dikenal di negaranya sendiri. Contohnya teknologi drone buatan anak bangsa yang dipakai negara lain, atau aplikasi AI yang dikembangkan anak muda Indonesia tapi malah dipakai startup luar. Kok bisa ya? Yang saya lihat dari Malaysia pun bisa lihat potensi mereka luar biasa, tapi nggak dikasih spotlight guys. Masalahnya mungkin karena algoritma lebih suka hal-hal receh. Tapi harusnya Indonesia sendiri guys bisa mulai gerakan baru, angkat yang pintar, bukan cuma yang viral. Kalau negara lain bangga sama ilmuwan dan teknologinya, kenapa
Indonesia malah banggain seleb TikTok yang drama yang gak jelas guys. Padahal bangsa ini tuh yang keren, tapi belum semua orang sadar guys. Jadi secara total ya, Indonesia itu bukan negara biasa, ini negara yang isinya orang-orang jenius, punya ide dan kemampuan luar biasa guys. Tapi sayangnya belum semua dapat panggung yang sering dipamerin ke dunia, malah hal-hal yang bikin orang mikir Indonesia cuma segitu ya, padahal aslinya lebih dari segitu. Kalau guys setuju atau punya pendapat, langsung tulis di kolom komentar ya. Indonesia layak dikenal bukan cuma karena alam dan budayanya, tapi juga karena otaknya yang tajam dan hati yang tulus. Insya Allah guys, saya akan baca ya dan respon semua. Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.